Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubrianti. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu teori dan konsep pemasaran, kedua, lingkungan pemasaran, ketiga, segmentasi, targeting, dan positioning bank. Nah, pada materi pertama di sini saya akan mempresentasikan yaitu terkait teori dan konsep pemasaran. Nah, dalam hal ini yang akan saya bahas pertama yaitu terkait dengan pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka miliki. Dalam hal ini, kegiatan pemasaran meliputi promosi, penjualan, dan mendistribusikan produk kepada konsumen atau perusahaan lain. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tujuan pemasaran. Dalam hal ini ada 6 tujuan pemasaran. Yang pertama yaitu paham pasar. Dalam hal ini, manajer perusahaan harus memahami kondisi lingkungan di perusahaan tersebut sebelum memasarkan suatu produk. Yang kedua yaitu menciptakan produk sesuai kebutuhan. Jadi, penting bagi manajer untuk mengetahui produk apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebelum menciptakan suatu produk. Yang ketiga yaitu membangun citra produk. Dalam hal ini, suatu perusahaan harus menciptakan brand atau merek agar memiliki keunikan dan sehingga hal ini mudah diingat oleh konsumen. Yang keempat yaitu mencapai citra produk. Nah, hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan yang menciptakan produk kecantikan, maka perusahaan tersebut harus mewakili dari citra tersebut dengan menyewa seorang model yang memiliki paras cantik sehingga menjadi citra dari produk kosmetik tersebut. Nah, yang kelima yaitu penjualan. Dalam hal ini merupakan tahap di mana produk dari perusahaan tersebut didistribusikan kepada konsumen atau perusahaan lain. Nah, yang keenam yaitu kepuasan konsumen. Pada tahap terakhir ini yaitu kita ketahui bahwasanya tujuan terakhir dari suatu perusahaan adalah dengan adanya kepuasan konsumen, karena ketika konsumen merasa puas dengan produk kita, maka hal ini dapat memengaruhi tingkat penjualan produk dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan teori pemasaran. Dalam hal ini saya memaparkan teori pemasaran menurut Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilakukan melalui proses pertukaran. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan terkait dengan konsep pemasaran. Dalam hal ini ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi, kedua konsep produk, ketiga konsep penjualan, keempat konsep tim pemasaran, kelima konsep pemasaran sosial, keenam konsep pemasaran global. Selanjutnya yaitu terkait pemasaran mempengaruhi pasar. Dalam hal ini seperti faktor-faktor apa yang mempengaruhi pasar. Yang pertama yaitu luas tidaknya pangsa pasar, kedua teknologi, ketiga harga jual, keempat keunggulan atau keunikan produk, kelima kejujuran, dan yang keenam yaitu optimasi media. Itulah pemaparan terkait dengan teori dan konsep pemasaran. Selanjutnya masuk di materi kedua, yaitu terkait dengan lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran yaitu adalah kondisi di mana lingkungan yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada keputusan manajer pada perusahaan tersebut, baik terdiri dari lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Lingkungan mikro bank di sini terdiri dari manajemen bank itu sendiri, pemasok, perantara pemasaran, pelanggan atau nasabah, pesaing atau kompetitor, dan pabrik. Nah, jadi lingkungan mikro ini adalah lingkungan yang sangat dekat dengan
bank sehingga sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan-keputusan manajer dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan lingkungan makro bank. Dalam hal ini adalah lingkungan yang sangat luas jangkauannya, dan hal ini bisa dikategorikan juga termasuk lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap bank itu sendiri, namun dia di luar lingkungan sekitaran bank. Nah, dalam hal ini terdiri dari beberapa komponen. Pertama yaitu lingkungan demografis, kedua lingkungan ekonomis, ketiga lingkungan alam, keempat lingkungan teknologi, kelima lingkungan politik dan undang-undang, keenam lingkungan kultural. Nah, lingkungan demografis ini adalah lingkungan yang menyangkut tentang kependudukan, misalnya jumlah penduduk yang berusia di bawah 18 tahun, jumlah penduduk yang lansia, kemudian jumlah kematian penduduk. Nah, hal ini juga sangat memiliki pengaruh terhadap dunia perbankan, meskipun hal ini pengaruhnya tidak secara langsung. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan lingkungan ekonomis. Nah, ketika warga negara, misalnya warga negara Indonesia itu mengalami krisis ekonomi, nah hal ini juga tidak secara langsung mempengaruhi pemasaran produk pada bank itu sendiri atau perusahaan lain. Nah, ketika pendapatan mereka menurun, kemudian pengeluarannya semakin banyak, hal inilah menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari lingkungan makro perusahaan atau bank tersebut. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan alam. Dalam hal ini lingkungan alam misalnya apabila terjadi suatu bencana pada suatu negara tersebut, maka hal ini sangat mempengaruhi pemasaran produk atau jasa pada bank maupun perusahaan. Misalnya saat ini terjadi wabah COVID-19. Nah, hal ini juga sangat mempengaruhi kinerja pada bank maupun perusahaan lainnya, sehingga banyak beberapa perusahaan yang harus menginovasi produk mereka, dan juga ada yang sebagian gulung tikar karena tidak mampu menutupi hutang yang mereka miliki diakibatkan penjualan yang menurun. Yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Dalam hal ini adalah teknologi sangat menunjang suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu produk. Nah, inovasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dalam memasarkan atau mempromosikan suatu produk sangat menarik minat konsumen terhadap produk tersebut. Nah, yang kelima yaitu lingkungan politik dan undang-undang. Nah, dalam hal ini terkait dengan pemerintahan. Ketika kebijakan dari pemerintah tersebut harus dipatuhi oleh beberapa perusahaan di Indonesia, atau bisa dibilang seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Misalnya saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan social distancing dan juga menerapkan untuk selalu menggunakan masker, dan tak lupa pula untuk selalu mencuci tangan baik dengan menggunakan hand sanitizer maupun sabun cuci tangan lainnya. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap pemasaran produk suatu perusahaan. Ada sebagian perusahaan yang sengaja mengeluarkan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ada juga yang mereka sebagian tidak bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sehingga ada yang sebagian bangkrut atau gulung tikar karena diakibatkan produk yang mereka pasarkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, yang keenam yaitu lingkungan kultural. Lingkungan kultural atau budaya ini sangat mempengaruhi pemasaran suatu produk suatu perusahaan. Ketika perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk, bisa dikategorikan produk tersebut sesuai atau tidak dengan budaya masyarakat sekitar. Nah, hal ini sangat menunjang keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk tersebut untuk mencapai target tertentu yang mereka inginkan. Jadi hal ini sangat penting dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menyusun strategi dalam memasarkan suatu produk. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan analisis SWOT lingkungan pemasaran bank. Nah, dalam hal ini yaitu terkait dengan SWOT atau yang kepanjangannya yaitu strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Mengapa analisis SWOT ini sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyusun strategi? Dikarenakan dengan menyusun strategi, maka perusahaan dapat mempertimbangkan dan juga meminimalisir terjadinya kerugian di masa yang akan datang. Nah, sehingga hal ini sangat perlu bagi perusahaan untuk menerapkan analisis SWOT. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar umatnya senantiasa memiliki rencana atau menyusun rencana sebelum melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini ada dua analisis, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal ini terdiri dari analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga dalam menyusun suatu strategi, perusahaan dapat mempertimbangkan dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, yang kedua yaitu analisis lingkungan eksternal, yaitu terkait dengan peluang dan ancaman. Nah, dalam hal ini berada di luar lingkungan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan berhasil menganalisis lingkungan peluang dan ancaman, perusahaan dapat mengetahui inovasi-inovasi yang apa yang harus mereka lakukan, strategi apa yang cocok mereka lakukan atau mereka implementasikan ke depannya dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, itu tadi materi terkait dengan lingkungan pemasaran yang dapat saya paparkan. Selanjutnya yaitu masuk pada materi ketiga terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning bank. Materi ketiga di sini yaitu terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning bank. Nah, pemaparan materi pertama di sini yaitu terkait dengan pengertian segmentasi pasar perbankan. Segmentasi pasar adalah suatu pembagian menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda atau yang mungkin memerlukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Nah, variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar ini terdiri dari beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu segmentasi berdasarkan geografik yang terdiri dari jenis bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi berdasarkan demografik yang terdiri dari golongan umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendidikan, ras. Nah, yang ketiga yaitu segmentasi berdasarkan psikografik yang meliputi kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Yang keempat yaitu segmentasi berdasarkan perilaku yang terdiri dari pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggap terhadap suatu produk. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatasyita'i was-shayf, yang artinya karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian atau berniaga pada musim dingin dan musim panas. Nah, dalam hal ini bangsa Quraisy kalau musim dingin mereka berniaga atau berpergian sampai daerah Yaman, namun pada saat musim panas mereka berpergian sampai daerah Busra atau Syirah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sudah jelas ketika suatu perusahaan itu perlu untuk melakukan segmentasi dikarenakan agar mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan kemudian apa saja kondisi yang terjadi di lingkungan sehingga kita bisa menyesuaikan terhadap strategi yang telah kita rencanakan sebelumnya, sehingga kita bisa melakukan inovasi-inovasi terhadap produk maupun evaluasi terhadap strategi yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan submateri pasar sasaran perbankan. Nah, hal yang sangat sulit dihadapi oleh dunia perbankan yaitu menghadapi kompetitor atau pesaing. Nah, dalam hal ini ada 5 jalan alternatif untuk memilih atau seleksi pasar sasaran. Yang pertama yaitu single segment concentration. Dalam hal ini single segment concentration adalah yang artinya kita konsentrasikan segmen mana yang paling menguntungkan dan potensial bagi bank. Yang kedua yaitu selection specialization.
merupakan cara untuk menentukan sejumlah segmen yang sesuai dengan sumber daya dan tujuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu market specialization. Dalam hal ini, perusahaan mengkhususkan untuk melayani berbagai kebutuhan dari kelompok nasabah atau pelanggan tertentu saja. Yang keempat yaitu product specialization, yang merupakan cara perusahaan untuk memfokuskan produk yang akan mereka pasarkan kepada segmen pasar yang telah mereka tentukan. Yang kelima yaitu full cover coverage. Dalam hal ini, perusahaan melakukan atau melayani semua segmen dengan produk yang mungkin dibutuhkan tanpa adanya batasan tertentu. Nah, selanjutnya itu terkait dengan menentukan posisi bank. Nah, dalam hal ini kita perlu menganalisis terkait dengan menentukan posisi pasar. Jadi jangan sembarangan dalam menentukan posisi pasar sehingga kita bisa mencapai target sasaran yang tepat ketika kita telah menerapkan segmentasi pasar yang baik. Strategi penentuan posisi pasar dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu atas dasar atribut. Kedua, kesempatan penggunaan. Ketiga, menurut pengguna. Keempat, langsung menghadapi pesaing. Kelima, kelas produk. Jadi dari 5 cara tersebut, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita akan memilih pasar atau menentukan posisi pasar yang baik untuk perusahaan baik itu dalam dunia perbankan maupun dalam dunia bisnis itu perlu hati-hati karena hal ini sangat menentukan perkembangan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika kita berhasil memilih posisi yang tepat untuk bank maupun perusahaan atau bisnis kita, hal ini sangat menunjang keberhasilan perusahaan kita atau bank tersebut. Nah, contoh sederhananya begini. Ketika kita mengetahui bahwasanya bank konvensional di desa itu lebih banyak dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan bank syariah. Nah, kenapa bank syariah tidak didirikan di desa-desa seperti bank konven? Alasan pertamanya yaitu masyarakat belum terlalu mengenal terkait dengan produk-produk bank syariah. Nah, selain itu juga hal ini sangat perlu untuk dilakukannya sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat. Jangan sampai ketika kita mendirikan bank syariah di desa-desa, namun sedikit nasabah yang menabung di bank syariah. Nah, hal ini sangat menghambat atau bisa jadi penyebab terjadinya kemacetan likuiditas atau aset dalam perusahaan tersebut. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah itu sendiri. Jadi penting bagi kita untuk menganalisis lingkungan serta melakukan segmentasi pasar. Apakah di lingkungan ini cocok untuk didirikan bank atau tidak? Karena jangan sampai ketika bank syariah sudah berdiri di desa-desa, tapi masyarakat belum mengetahui produk-produk apa saja yang ada di desa tersebut. Ada baiknya ketika masyarakat sudah mengenal bank syariah itu apa, produk-produknya apa saja, dan pelayanan jasanya seperti apa. Nah, hal ini bisa menjadi penunjang utama agar bank syariah bisa didirikan di desa-desa. Nah, sehingga masyarakat lebih puas ketika mereka sudah mengetahui dan mereka bisa menjadi nasabah dari bank syariah itu sendiri. Jadi 3 materi yang saya sampaikan tadi terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran bank syariah. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mengucapkan mohon maaf karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan datang dari diri saya sendiri. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.